Saya sejak kecil di lingkungan pesantren, saya Islam yang taat beribadah. Saya melaksanakan haji itu 3 kali ke Arab. Yang pertama tahun 97, kedua, ketiganya tahun 2001 saya pulang dari Arab. Jadi di Arab itu saya pernah tawaf, sa'i, balang jumroh, wukuf di Arafah, Musdalifah, gitu. Jadi saya pernah waktu masih di Arab, orang tua saya sakit ceritanya. Saya pulang ke Indonesia, bapak saya sudah percaya Yesus tahun 2000. Nah, sekali. Karena bapak saya dari mengalami sakit itu, bapak saya seorang kiai punya murid namanya Pak Kasman. Pak Kasman ini punya kenalan pendeta Gultom Purba dari Tasikmalaya. Nah, singkat cerita, Pak Kasman dengan Pak Gultom itu datang ke rumah bapak saya waktu bapak saya sakit keras, geletak, nggak bisa bangun, udah menunggu hari, kata dokter, diponis dokter tinggal menunggu hari. Nah, Pak Kasman dengan Pak Gultom ini menawarkan kesembuhan melalui doa dalam nama Yesus. Bapak saya pertama kali menolak. Lebih baik mati, Pak, daripada saya harus ikut Yesus, kata bapak saya. Terus besoknya datang lagi itu Pak Gultom. Mau, Pak, didoakan biar sembuh. Kedua kali ditolak. Ketiga kalinya bapak saya coba-coba dah didoakan. Setelah didoakan sehari, 2 hari, mana doa pendeta katanya mau sembuh. Kagak. Ketiga harinya bapak saya bangun dari sakitnya, bisa makan, doyan makan. Akhirnya sembuh lah bapak saya dari tahun 2000 sampai tahun 2007. 2007 bapak saya meninggal, dipanggil Tuhan. Nah, selama 2006 dari tahun 2000 sampai 2007 bapak saya kesaksian banyak jiwa yang dimenangkan, dari kepala desa, perangkat desa bertobat, sampai hampir 1 desa di daerah Ciamis itu dibaptis semua oleh Pak Gultom dengan bapak saya, begitu. Nah, tahun 2003 saya pulang Arab, kan tahun 2001 pulang dari Arab terakhir tuh. Nah, 2003 bapak saya berkunjung ke rumah saya, nginap, tapi mereka pada nggak tidur semalaman. Kenapa saya bilang nggak tidur? Pada waktu jam 2 pagi saya sudah biasa kalau jam 2 pagi itu bangun pagi, tidur sholat tahajud. Habis sholat tahajud sampai siang saya baca-baca Quran. Sampai pagi jam 6 Pak Gultom dengan bapak saya itu ngajak ke Bandung, ceritanya begitu. Nah, dalam perjalanan ke Bandung dari Ciamis sampai ke Bandung, dari Ploksok Pangandaran sana, 6 jam perjalanan ke Bandung. Saya di Bandung, di dalam perjalanan itu ya diinjili, ya dihajar terus iman saya. Saya bilang saya tidak akan melepaskan Islam, karena Islam itu adalah agama yang diridhoi Allah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah adalah agama Islam. Saya tidak mau Kristen itu kafir. Gitu. Nah, tapi setelah di Bandung berdebat itu tidak ada yang menang, yang kalah, tidak ada yang mengalah, tidak draw. Akhirnya sampai di Bandung, bapak saya ngomong, "Nak, coba baca Quran yang benar. Kamu kan bawa Quran dari Arab terjemahan bahasa Indonesia. Nanti kamu di situ kalau sering baca Quran akan ketemu benang merahnya Al-Quran ini siapa sebenarnya." Begitu. Nah, ternyata saya baca-baca, ya benar juga. Saya temukan di situ ada yang namanya Ruh Allah adalah yang ditiupkan ke dalam rahim Maryam. Itu surat Al-Anbiya ayat 91. Kemudian surat Al-Imran ayat
45 juga dikatakan Isa Al-Masih itu adalah kalimatullah yang datang dari Allah. Dia terkemuka di dunia dan akhirat yang didekatkan kepada Allah. Itu Al-Imran ayat 45. Nah, kemudian ayat 55 saya bacakan juga, saya temukan bahwa orang yang kembalinya kepada Allah hanya Isa dan pengikutnya. Nah, di situ saya tergerak hati saya. Oke lah Pak, kalau begitu saya mau terima Yesus. Gitu. Nah, tahun 2003 itu saya sudah terima Yesus, belajar Alkitab, belum dibaptis. Belum punya surat baptis. Begitu. Saya baptisannya di Jakarta tahun 2014. Ada baptis pindah agama Kristen. Agama Islam saya tetap Islam karena mengingat situasi dan kondisi susah berpindah agama. Jadi oke lah saya cinta Islam gak masalah, cuma hati saya untuk Yesus. Itu saja. Karena Al-Quran mengatakan bahwa jalan yang lurus itu adalah Isa Al-Masih. Seperti dikatakan surat Al-Zuhruf ayat 61. Wa innahu la ilmun li sya'ati falatamtaruna biha wa tabi'uni hada siratum mustaqim. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberi pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu jangan ragu-ragu, ikutilah Isa Al-Masih. Inilah jalan yang lurus. Ayat 63-nya mengatakan, Ittaqullaha wati'un. Bertakwalah kepada Allah dan taatilah aku. Jadi orang bertakwa kepada Allah itu taat kepada Isa Al-Masih yang dianjurkan oleh Isa Al-Masih. Isa Al-Masih itu yang disebut bahasa Inggrisnya Yesus. Gitu. Nah, dari situlah saya mau mengikuti Yesus dan mengabarkan Injil. Karena saya temukan di Alkitab surat Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan. Kata Yesus, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi saya simpulkan bahwa kalau tidak melalui Yesus, tidak ada satupun orang yang bisa mencapai ke nirwana, ke sorga. Gitu. Tidak ada yang bisa sampai ke Suralaya kalau dalam pewayangan itu. Jadi hanya melalui Yesuslah kita bisa sampai kepada Bapa. Sebagaimana yang dikatakan tadi surat Al-Imran ayat 55, ada perkataan hanya kepada akulah kembalimu. Isa dan pengikutnya kembalinya kepada Allah. Di luar itu tidak ada yang kembali kepada Allah. Nah, kenapa saya bisa meyakini itu? Karena yang selama ini saya pelajari dari kecil, seperti rukun Islam, rukun iman. Itu saya cari rukun Islam di Al-Quran tidak ada. Saya selama ini belum pernah menemukan rukun Islam secara terinci. Arkanul Islamin Homsatun. Pirang-pirang rukun Islam itu ada 5. Syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Itu adanya di kitab kuning. Kitab apa namanya? Kitab Safinatu Najah. Boleh saya kasih contoh nih. Ini kitab yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Salim bin Samir dari Hadramaut, Yaman. Ini kitab ini mazhabnya Imam Syafi'i. Jadi selama ini saya melakukan sholat, zakat, puasa, munggah haji itu dari kitab karangan ini, bukan dari Al-Quran. Nah, ini yang perlu saya sampaikan ke seluruh umat Islam. Jadi jangan berharap ingin masuk surga dari kitab karangan. Ini karangan manusia. Ini di sini dijelaskan. Jelas ya, kelihatan?
Nah, ini yang namanya rukun Islam. Yang tadi saya sebut ada 5. Rukun Islam. Ini yang disebut kitab gundul. Kenapa gundul? Karena tidak ada harkatnya, ada tanda bacanya, tidak ada. Gitu. Jadi disebut kitab gundul, kitab kuning karena warnanya kuning. Substansinya adalah karangan para ulama. Nah, ini yang perlu diketahui oleh umat Islam di seluruh dunia. Ini yang dilakukannya dari kitab ini, bukan dari Al-Quran. Nah, saya ini hijrah ke Al-Quran. Dari kitab kuning, meninggalkan kitab karangan ini, saya hijrah ke Al-Quran, menemukanlah Isa Al-Masih. Isa Al-Masih adalah Yesus. Nah, biasanya kalau para ustadz yang mengomentari saya, sudah kehabisan dalil dia. Yang dikritiki apa? Yang pertama biasa songkok. Saya nggak boleh pakai songkok haji yang kayak putih. Karena itu produk haji. Sekarang nggak boleh lagi Assalamualaikum berbahasa Arab. Karena saya dianggapnya udah murtad. Ya, sudah Kristen nggak boleh Assalamualaikum. Berarti bahasa Arab itu hanya untuk Arab. Ya saya bersyukurlah. Saya orang Indonesia ya malah bersyukur kembali Pancasila. Markotop. Pancasila top Markotop. Top Markotop. Saya bersyukur karena tidak boleh berbahasa Arab. Jadi saya lepas dari Assalamualaikum. Padahal Assalamualaikum itu adalah kebaikan. Mendoakan kepada orang-orang di depan kita. Jadi Assalamualaikum itu adalah bentuknya adalah salaman. Itu salaman jabatan tangan itu Assalamualaikum artinya. Assalamualaikum secara lisan itu untuk menyapa orang banyak dari jauh. Assalamualaikum secara wujud adalah jabatan tangan. Makanya aneh manusia kalah dengan semut. Semut setiap bertemu dengan temannya pasti ciuman dulu. Salaman dulu. Manusia nggak salaman kan nggak benar. Tapi memang ada betulnya juga dibuktikan dengan corona sekarang. Orang nggak boleh bersentuhan. Nggak boleh salaman. Gitu. Nah itu saya bisanya meninggalkan ajaran-ajaran yang dulu di pesantren ini ternyata ajarannya kitab kuning ini. Nah ini pesantren seluruh dunia ini mesti nyadarlah. Jadi jangan sampai Indonesia itu ingin diarabkan, ingin dijadikan bahasa Arab, ya, yang ke Arab-Araban sambil nggak ngerti Arab percuma. Saya sering ngetawain orang ustadz dari Indonesia yang hajian ke Arab, ingin bicara dengan orang Arab, cuman orang Arabnya nggak ngerti, kiainya yang ngomong dari Indonesia juga nggak ngerti ngomong dewek-dewek, jadi masing-masing artinya. Saya bilang, waduh, kamu jago di Indonesia dengan berbahasa dengan orang Indonesia yang nggak ngerti Arab. Dengan Arab kamu nggak bisa ngomong loh. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Kakak saya hajian, ketemu di Arab dengan saya. Saya tanya, bang, abang kan orang kaya. Apa saya katakan dulu? Duluan siapa saya dengan abang hajian? Ternyata kan begitu saya sudah di Arab, udah tawaf berkali-kali saya muterin Ka'bah, abang saya baru datang. Abang saya itu hajiannya tahun 98 kalau nggak salah itu. Gitu. Saya berangkat ke Arab yang pertama 97. Nah di situ saya makan bareng di kota Mekah dengan kakak saya. Saya waktu makan tuh cerita, bang dulu kan ada ini udah ngomong ke abang. Yuk, abang udah kaya sekarang, saya masih miskin. Kita duluan naik haji. Wah, kamu banyak omong. Ini sekarang nyata kan? Ya juga ya, kata kakak saya. Cuman kakak saya itu belum bertobat sekarang, kakak ipar. Gitu. Nah, itulah ceritanya saya di Arab itu kenapa waktu muteri Ka'bah itu kok ini batu ya saya cium gitu. Nah, habis tawaf kemudian lari-lari kecil antara Safa Marwah. Itu juga Safa Marwah harus putaran 7 kali. Nah baru ke 6 kali, di situ kan yang umroh itu wajibnya habis sa'i itu tahalul, potong rambut sedikit.
Nah, baru 6 putaran, saya minta dipotongin rambut, nggak ada yang mau. Semuanya mengatakan saya juga belum. Jadi yang belum potong rambut nggak boleh potong rambut orang lain waktu itu aturannya. Nah, saya dalam hati, oh berarti masih kurang nih 1 kali lagi. Saya muter 1 kali lagi, begitu datang ke situ, ada orang Arab, rambutnya hitam ikal, agak panjang, pakaian putih, langsung manggil saya, ya Muhammad Ta'ali. Saya buka intah, ada inta piras anagata. Taib syukran ya bu ya, syukran. Langsung potong sekret 7 kali, rambut dipotong, kemudian sholat asar. Sholat asar dengan dia, bareng takbiratul ihram Allahu Akbar, begini dia di samping kiri saya. Ketika selesai sholat, ruku sujud dia bareng dengan saya. Saya assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, nengok orang itu sudah nggak ada. Saya kaget, loh orang ini kemana? Pas nengok ke depan sudah ada di samping Ka'bah, dia lagi jalan-jalan. Saya pikir itu orang nggak sholat kali ya. Begitu. Nah, saya dalam hati saya bertanya-tanya, jangan-jangan ini malaikat nih yang motong rambut saya. Setelah ketemu sekarang, oh ternyata dia Yesus namanya, mungkin gitu. Cuman nggak nanya waktu itu. Cuma dia panggilnya Muhammad ke saya. Jadi saya punya nama Muhammad itu diberikan oleh orang Arab. Kamu katanya namanya Muhammad. Loh, kenapa Muhammad? Karena waktu itu saya nyewa hotel di pemilik, diawali dengan kata Muhammad. Nah, kalau di hotelnya miliknya Ahmadiyah, pasti saya diawali dengan kata Ahmad, gitu. Nah, singkat cerita itu pulang, bapak saya sudah bertobat dan saya pertobatan sampai sekarang. Saya terus mengabarkan Injil piece to piece karena saya menemukan ayat di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah apa yang diperintahkan kepadamu. Ingatlah, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Betul? Saya amalkan, itu aja perintah Tuhan yang saya amalkan adalah kabar baik. Demi menyelamatkan jiwa-jiwa. Saya ini menyampaikan di live streaming ini bukan bermaksud untuk merusak Islam, agama Islam, tapi saya bercerita bahwa saya meninggalkan ajaran kitab karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Saya meyakini Al-Quran wahyu Allah dan saya pandukan dengan Injil karena Injil itulah yang diturunkan oleh Allah. Sebagaimana dikatakan surat Al-Imran ayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil. Allah itu dialah yang hidup kekal. Isa Al-Masih kan hidup kekal. Yesus itu hidup. Dan nanti hari kiamat akan turun lagi. Kalau dia tidak hidup, tidak mungkin dia turun lagi di hari kiamat. Itu tertulis di surat An-Nisa ayat 159. Yang akan turun lagi di hari kiamat adalah Isa Al-Masih namanya. Nah, Isa Al-Masih dengan Yesus adalah satu sosok yang sama. Satu histori yang sama. Ya tidak salah lah kalau saya ibaratkan seperti ini. Saya ibaratkan dengan pisang. Di Indonesia itu ada pisang. Di Arab pisang namanya mos. Di Inggris namanya apa? Banana. Betul? Tapi wujudnya ya bentuknya itu juga gitu. Makanya saya tafsirkan bahwa Isa, Yesus itu sebetulnya manusia yang sama. Begitu. Nah, di surat Al-Imran tadi bahwa yang diturunkan oleh Allah itu Taurat dan Injil, bukan hadis dan fikih, bukan ijma dan kias. Nah, ini yang akan saya perlu luruskan kepada saudara-saudara kita yang masih Islam.
bahwa Allah tidak menurunkan kitab hadis, kitab fikih. Karena hadis itu hanya riwayat Nabi yang dicatat oleh para sahabat. Yang dicatat oleh para sahabat Nabi. Itu riwayat yang disebut hadis. Yang mencatat itu hadis Bukhari Muslim, hadis Muslim, hadis riwayat Bukhari Muslim, ada Anas bin Malik, banyak lah pokoknya hadis-hadis itu perawi-perawinya banyak. Jadi itu juga termasuk karangan Bukhari, karangan manusia. Nah sebetulnya umat Islam ini mengikuti doktrinnya atau fikihnya orang Arab. Arti fikih itu kan pengertian orang Arab. Jadi saya kembali kepada apa yang kitab yang diturunkan oleh Allah adalah Taurat dan Injil. Makanya saya mengimbau kepada saudara-saudaraku yang belum hijrah kepada Taurat dan Injil, mari selagi ada kesempatan kita hidup, berbuat baik, hijrah kepada Taurat dan Injil. Karena di masih surat Al-Imran, barang siapa yang mengingkari Taurat dan Injil akan menerima siksa yang sangat pedih. Akan menerima siksa yang berat, yaitu masuk neraka. Karena Taurat dan Injil itu adalah firman Allah. Taurat dan Injil adalah petunjuk bagi manusia. Nah, siapa yang mengambil petunjuk bukan dari Taurat dan Injil, itu pasti tersesat. Kenapa orang beribadah siang malam menanyakan jalan yang lurus? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Kalau kita cerdas, kita bisa memahami. Setiap orang menanyakan jalan yang lurus, itu orang itu sedang tersesat. Saya contoh. Kemana kamu? Alamat ini kemana, Pak? Oh, itu katanya mau ke Serang. Oh, ini ke Pandeglang. Nah, orang yang bertanya itu, orang yang tidak tahu jalan. Sementara saya waktu sholat dulu, siang malam 17 kali dibaca, Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus tidak pernah ketemu. Al-Quran surat Al-Zuhruf ayat 61 mengatakan, innahu la ilmun lisya'ati fala tamtaruna biha wa tabi'uni hada siratal mustaqim. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberi pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu ikutilah aku jalan yang lurus. Ikut Isa itu ketemu jalan yang lurus. Nah itulah ketemu. Jawaban ihdinas siratal mustaqim itu adanya di Isa Al-Masih. Itulah sebabnya saya yakin kepada Isa Al-Masih. Karena Isa Al-Masih adalah nabi yang tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil. Itu keterangan petunjuk dari Al-Quran. Surat Al-A'raf ayat yang ke-157 berkata, ikutilah nabi yang namanya kamu dapati di dalam Taurat dan Injil. Ya siapa lagi kalau bukan Yesus? Nah setelah mendengar saya ini, masihkah saudara mau jadi mu'alaf? Pilihan ada pada saudara. Masihkah saudara yang mu'alaf mau kembali kepada Alkitab, Taurat, dan Injil? Pilihan juga ada pada saudara. Saya tidak akan mengajak dengan pepaksa kepada saudara. Saya hanya menyampaikan inilah kebenaran. Al-Quran ini katanya wahyu Allah. Kenapa tidak dipercaya? Kenapa lebih memilih kitab kuning seperti ini? Hah? Kenapa memilih kitab karangannya Syekh Nawawi? Nah itu yang jadi pertanyaan. Dan yang ingin saya katakan di sini, di Al-Quran tidak ada nama Nabi Muhammad bin Abdullah. Tidak ada nama Abdullah di Al-Quran. Saya cari
Dari 114 surat, 30 juz, 6.600 ayat, tidak ada nama Muhammad bin Abdullah. Ini yang harus diperhatikan oleh umat-umat Islam yang belum mengenal Injil. Tidak ada di Al-Quran namanya Muhammad bin Abdullah. Ada namanya Muhammad saja. Kalau Muhammad, nama Muhammad itu banyak, cuman sisipan. Yang asli ada huruf Arabnya Muhammad, yang asli hanya 4 ayat. 4 ayat di surat Al-Imran ayat 144 dan surat 33 Al-Ahzab ayat 40 itu ada kata Muhammad dan Arabnya juga. Terus di surat Al-Fat ayat 29, kemudian satu lagi lupa ya, pokoknya cuma 4 kali aja, 4 ayat nama Muhammad disebut. Itu pun hanya Muhammad saja. Tidak ada Muhammad bin Abdullah, ibunya Aminah. Jadi silsilah Muhammad di Al-Quran itu tidak ada di Al-Quran. Makanya mereka membuatlah hadis. Hadis perlu dipertanyakan keabsahannya. Sahihnya itu perlu dipertanyakan. Kenapa? Banyak yang menyimpang dari Al-Quran. Banyak yang tidak ada di Al-Quran, di hadis ada. Nah itulah umat Islam lebih meyakini kitab hadis. Karena itu doktrin. Sebelum saya lahir hadis itu sudah ada. Jadi sudah beredar lebih dulu. Begitu. Nah inilah alasan kenapa saya meninggalkan ajaran Islam yang radikal. Karangan manusia. Ya, kenapa saya tinggalkan? Karena saya sudah tahu ini adalah karangan manusia. Namanya jelas Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi selama ini kenapa Al-Quran tidak boleh dibahasakan? Karena kalau dari dulu sudah dibahasakan, saya yakin orang Sunda, orang Jawa itu sudah mengikut Yesus dari dulu. Ya, ini sekarang dengan adanya Google terbuka semua yang disembunyikan. Hadis-hadis terbuka semua. Hadis pun mengatakan bahwa Isa Al-Masih akan turun di hari kiamat. Dan Isa Al-Masih itu akan menjadi hakim yang adil. Tapi ditambahin oleh hadis, Isa Al-Masih turun ke dunia itu katanya mau membunuh babi, mau menghancurkan salib, itu kata hadis. Kenapa membunuh babi? Babi itu masalahnya apa? Kok benci banget sama babi? Ternyata menurut Alkitab, babi itu pernah dimasuki setan yang tadinya masuk kepada manusia, orang Gerasa itu diusirlah oleh Yesus, masuklah ke babi. Gitu. Makanya babi itu takut sama orang yang makan babi, iblis itu. Makanya sekarang kalau yang membenci makan babi karena tempatnya dimakan. Setan takut sama orang yang suka makan babi karena tempatnya yang tadinya lari ke babi-babi itu diizinkan oleh Yesus, larilah ke babi-babi itu. Makanya babi itu kesurupan langsung terjunlah ke sungai semuanya, mati semua. Nah makanya sekarang membenci orang yang makan babi, itulah alasannya. Alasannya itu. Begitu. Nah, lanjut lagi. Karena dulu saya juga tidak menyangka bahwa kitab kuning ini karangan Syekh Nawawi. Jadi tidak terbuka, tidak mengerti. Karena saya mengerti bisa bahasa Arab, baca bahasa Arab, tapi artinya kan tidak mengerti. Yang dulu saya utamakan di dalam Arab itu hanya bahasanya mahorijul hurufnya, cara keluar huruf Arab dari mulut. Misalkan ihdinas shiratal mustaqim. Nah,
itu harus lengkap bahasa itu seperti orang Arab mengatakan. Itu baru fasih. Artinya nggak diutamakan, harus ngerti artinya. Itu kalau dulu. Dan kitab kuning itu memang sudah turun-temurun ajaran itu dari saya sebelum lahir sudah itu diajarkan. Cuma dulu yang berhak megang kitab kuning ini hanya kiainya. Pendengar mah tidak perlu bawa kitab. Makanya di masjid-masjid tidak ada yang bawa kitab, baik kitab kuning, baik itu kitab Quran. Jadi para mustami itu hanya mendengarkan saja. Yang ngomong, yang ngaler ngidul itu entah benar atau tidak hanya ustadznya saja. Karena saya merasakan, pernah mengalami begitu. Saya pernah mengalami. Jadi yang pegang kitabnya khusus kiainya. Kalau di gereja mungkin pendetanya saja, yang jemaatnya mendengarkan saja. Tapi kalau di gereja, saya rasa semuanya bawa Alkitab. Ketika pendetanya melenceng dari ajaran kitab, itu masyarakat, jemaat bisa tegur. Nah kalau di Islam bagaimana mau tegur? Selesai ngaji, bubar, udah lupa lagi itu pengajaran. Yang diingat oleh para jemaat di masjid itu, kalau ustadznya lucu, bisa bikin ketawa, nah itu baru ingat terus. Seperti Ustadz Jepri dulu, Jainuddin MZ, nah seperti dulu, misalkan sekarang Abu Somad, yang bisa melucu lah. Nah, Gus Nuril gitu kan, yang bisa melucu aja, yang bisa dikenal oleh masyarakat. Kalau ngerti mah kagak, kelakuannya tetap aja nggak ada perubahan karena nggak ngerti. Itu namanya pengajian telinga. Karena ada ayatnya dia Al-Quran bahwa perintah dari Ustadz itu sami'na wa ata'na. Dengarkan dan taati. Ngerti nggak ngerti, taati. Nah itu. Mungkin dalam Alkitab mungkin dikatakan, ya ngerti nggak ngerti, imani aja lah. Sama dengan itu. Sami'na wa ata'na. Gitu. Itu mengenai kitab kuning. Oke lah, semua pasti kitab kuning. Karena mereka tidak mengerti kitab kuning itu dari mana. Kalau dulu saya juga tidak terbuka bahwa kitab itu karangan. Saya itu terbukanya setelah dari Abraham. Roh Kudus yang menyingkapkan ke dalam hati saya bahwa kata Roh Kudus, coba buka cover depannya. Itu kitab kuning. Siapa pengarangnya? Ternyata saya cek, oh, Syekh Salim bin Samir, Syekh Nawawi, Imam Syafi'i. Nah di situ saya kaget. Waduh, jadi selama ini saya mengikuti kitab karangan manusia. Makanya saya sujud syukur setelah mengenal Yesus. Tuhan, terima kasih saya sudah dijamah Tuhan, dipilih Tuhan untuk diselamatkan. Sehingga saya terlepas dari kitab kuning itu. Sehingga terlepas dari karangan orang itu. Begitu. Sebab di dalam surat Al-Jurub, surat 43 Al-Jurub ayat 36 dikatakan, "Wa man ya'su an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaiton." Artinya, barang siapa yang berpaling dari pengajaran yang maha pemurah dalam kurung Al-Quran, maka ditemani setan. Setan itulah yang menjadi temannya. Jadi tidak heran kalau ada teman-teman kita yang radikal begitu. Karena mereka tidak mengerti artinya Al-Quran. Mereka itu ngaji hanya mendengarkan kata ustadz, kata kiainya. Mereka tidak punya dalil, tidak punya catatan. Jadi arti dalil itu adalah catatan, bahasa Arabnya itu dalil. Gitu. Kemudian bagaimana saya setelah menerima Yesus ada intimidasi? Banyak banget. Nah, saya jadi tahu di situ. Jahatnya mereka itu saya merasakan, bukan kata orang. Contoh sekarang ada Fitri itu yang dari Aceh. Saya juga diperlakukan seperti itu. Saya sekarang ngontrak di satu kamar ukuran 3x4, berempit-empit. Pindah-pindah saya kemana-mana. Ke Banten, ke Serang, ke Anyer. Terus saya ke mana? Jawa Tengah. Pak, saya pernah pindah lagi ke Kalimantan. Tetap aja. Di mana tempat saya diintimidasi. Kalau soal tidak sholat, tidak masalah di dalam Islam.
Tapi kalau mengikut Yesus sangat bermasalah. Sangat orang itu menghalalkan darah, orang mau mengikut Yesus. Itu masalahnya saya mengalami. Dulu juga kalau saya tidak diselamatkan oleh Kapolsek di kampung saya itu, jam 12 malam saya sudah nggak ada kayaknya. Tapi Tuhan Maha Penolong dan Penyelamat, itu saya merasakan ayat itu. Tuhan tidak akan mencelakakan. Sehelai rambut pun yang ada di kepalamu tidak akan jatuh tanpa izinku. Itulah Muhammad Kace semakin yakin. Saya mengalami itu. Ya, jadi saya karena jujur kakak sepupu saya kan ketua FPI juga. Saya termasuk juga anggotanya di sana dulu tahun 98. Sampai kakak saya meninggal masih tetap jadi anggota FPI. Itu disitulah saudara saja, saudara. Nggak mikir saudara. Sudah beda agama layak dibunuh. Kan itu kan ajaran tidak benar itu. Nah, ini saya cerita pengalaman yang saya alami. Saya berpindah-pindah tempat, ya. Tapi saya sekarang sudahlah apa adanya. Dengan live streaming ini orang sudah tahu lah soal kematian dengan cara apapun saya tidak bisa menghindari. Ada juga orang yang jatuh dari pesawat, ada yang tabrak kereta, ya. Jadi saya tidak takut dengan masalah kematian. Mati itu pasti akan terjadi, bukan kira-kira. Tapi yang saya takutkan kalau saya tidak mengenal Yesus. Tidak mengenal Allah yang hidup. Tidak mengenal wujud Allah. Itu yang saya takutkan. Kalau saya tidak mengenal itu, saya mati kekal di dalam neraka. Ya. Yang ingin saya sampaikan lagi, Al-Quran sudah mengancam. Mengancam. Al-Quran mengancam di dalam surat Al-Ma'un ayat 4. Fawailul lil musallin, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Maka kecelakaanlah bagi orang yang sholat, mereka itu yang sholatnya tidak mengerti. Arti tidak mengerti yang dibaca waktu sholat, yang lalai bacaannya. Yang tidak mengerti arti sholat, itu akan celaka. Itu tertulis di Al-Quran. Maka tidak salah kalau surat Maryam ayat 71 mengatakan, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan. Tidak ada seorang pun di antara kamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu suatu kemestian yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi yang pertama akan masuk neraka ada yang akan celaka orang sholat. Yang kedua itu orang sholat itu akan mendatangi neraka. Itu kata Quran. Saya hanya membacakan, bukan kata pemikiran saya, tafsiran saya, bukan. Silahkan dibaca ayatnya kalau tidak percaya. Ketika saya jadi santri, sangat ambisi. Karena ada doktrin dari gurunya yang mengatakan bahwa, oh mantap dong kalau membunuh satu orang kafir kan dapat bidadari 40. Nah itu yang membuat kita semangat membunuh. Ada hadis yang mengatakan seperti itu. Membunuh orang kafir adalah mendapat bidadari 40. Iya, itu saya Pak. Saya tahu dulu mengalami saya itu radikal seperti itu. Jadi di dalam hati itu tidak ada pemaaf. Nah, ada ayat yang lihat katanya ayat 72-nya di surat 19 Maryam ayat 72 bahwa akan diselamatkan. Tapi yang diselamatkan bukan orang Islam di ayat itu. Dan akan kami selamatkan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Bukan orang Islam. Ayat 72-nya. Yang beriman dan bertakwa. Sekarang kategori takwa itu ada di surat Al-Imran ayat 134. Yang dikatakan. Yang pertama kategori takwa itu adalah menafkahkan hartanya. Baik dalam keadaan sempit maupun lapang. Menafkahkan harta itu bisa memberi gitu. Bisa menyantuni sekalipun kita sendiri sedang susah. Itu dalam keadaan sempit. Dalam keadaan lapang, kalau banyak rezeki bisa berbagi ke orang lain. Itu salah satu takwa, kategori takwa. Yang kedua, orang bertakwa itu bisa menahan amarahnya.
tidak mengumbar nafsu, tidak mengumbar emosi, bisa menahan amarah, itu salah satu takwa. Dan yang ketiga, salah satu kategori takwa itu yang saya temukan di dalam Al-Quran Al-Imran 134 itu, bahwa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah ini berat memang, mengampuni orang bersalah. Kalau dulu saya pendendam, jangankan kepada orang lain, kepada istri pun pernah saya tabok dulu. Sebelum saya mengenal Yesus. Tapi setelah mengenal Yesus, hidup saya damai, sejahtera, bahagia. Tidak ada musuh dengan siapapun. Tidak ada membenci. Beda agama tidak ada yang benci. Kalau dulu, kalau beda agama, udah kafir. Layak dibunuh. Itu dulu. Ya, itu dulu. Jangan disamakan. Sekarang kagak. Sekarang udah milik Kristus. Saya belajar ingin serupa seperti Yesus. Nggak apa-apa. Makanya saya berani tampil di sini karena ingin meluruskan kebenaran ini. Jangan sampai saya bersekongkol dengan mereka yang pembohong. Ya, yang anehnya, yang mereka berbuat menghujat negara, menghujat presiden, ingin menurunkan Presiden Jokowi. Mereka bebas berkhotbah di publik. Kenapa saya yang benar tidak diizinkan? Kan aneh, harus sembunyi-sembunyi. Ya, padahal surat An-Nisa ayat 59 berkata, atiullaha wa atiur rasul. Taat kepada Allah, taat kepada utusannya. Wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Rasul, taat kepada pemerintah setempat. Berarti sekarang Rasul sudah tidak ada, taatlah kepada aturan pemerintah. Jangan menghujat pemerintah yang resmi, yang sah. Hormatilah suara mayoritas. Berilah kesempatan Pak Jokowi sekarang 10 tahun. Kalau bisa nanti naikin lagi 5 tahun lagi. Biar lawan-lawannya semakin geseng telinganya. Begitu. Jadi Pak Jokowi ini benar membangun negara bangsa Indonesia. Memulihkan Indonesia lagi dari jajahan-jajahan bahasa Arab. Saya ingin mengembalikan bahwa Indonesia ini pulihlah dengan bahasanya sendiri. Bahasa Arab itu milik orang Arab, sudah kembalikanlah ke Arab. Jangan jadi ribut-ribut dengan bahasa Arab. Sholat juga, sudahlah. Pakai bahasa sendirilah masing-masing. Karena Allah itu tahu bahasa masing-masing. Allah itu tahu. Bahasa Sunda, Jawa, Batak, Ambon, ngerti. Jadi saya lebih cenderung benar Pancasila. Pancasila silahkan. Agama apapun beribadah sesuai keyakinannya. Jangan saling ganggu. Hormatilah keyakinan orang lain. Saya di dalam hal ini bukan mengganggu keyakinan mereka. Bukan. Mau sembah Ka'bah silahkan. Mau tetap menyembah batu silahkan. Cuma saya mah sudah tahu nggak mau. Kan begitu. Masa saya harus ikut-ikutan mereka yang tidak tahu? Nah ini. Jadi kalau mengerti ayat Al-Nisa ayat 59 tidak mungkin orang Indonesia menghujat pemimpinnya sendiri. Karena patut pemimpin kita itu dihormati. Wakil Tuhan loh. Wakil Rasul. Karena sudah 1441 di Indonesia ini sudah tidak ada Rasul lagi. Jadi wajar sekarang kalang kabut. Banyak aliran, banyak kepercayaan, banyak imam, banyak yang serigala berbulu domba. Semuanya ingin diikuti. Di Islam saja berupa aliran. Ahmadiyah, Muhammadiyah, Sunnah wal Jamaah, Persis, NU, dan sebagainya. Udah banyak itu. Nah kalau kita berpikir kenapa aliran agama itu begitu banyak. Ternyata saya analisa ujung-ujungnya mereka itu politik. Politik kekuasaan. Larinya ke politik. Coba kita bersatulah kembali kepada Pancasila. Indonesia itu akan damai. Sampaikanlah Pancasila ke seluruh bangsa. Sampaikanlah Yesus. Yesus itu Pancasila. Jadi tidak ada di Yesus, oh kamu mau harus bahasa Arab. Enggak, Batak, Ambon, Sunda. Ayo marilah datang kepadaku yang berbeban berat. Yang punya pergumulan, datang kepada Yesus. Maka aku akan memberikan kelegaan. Kuk yang aku pikulkan itu ringan dan entah. Amin. Ada di Alkitab. Makanya saya yakin kalau orang Indonesia
mengenal Alkitab akan damai Indonesia. Oke. Nah, kalau kita melihat dari ayat 156-nya, di situ dijelaskan, dan karena kekafiran mereka terhadap Isa. Jadi mereka itu karena kekafiran, arti kafir itu adalah kafir itu sebelum Islam ada sudah diadakan oleh para imam dulu. Jadi karena kekafiran mereka terhadap Isa, tidak mau mempercayai, sehingga mereka menuduh bahwa kami telah membunuh Isa Rasulullah. Di situ juga dikatakan bahwa Isa itu Rasulullah. Rasul Allah yang benar. Padahal tidak mereka membunuhnya, hanya mereka mengikuti berasangka belaka. Ya bagaimana bisa akurat itu cerita kalau tidak mengalami pada masa-masa itu. Sementara Quran ini turunnya kan setelah 600 tahun Yesus meninggal. Jadi tidak mengalami ketika Yesus dibunuh. Itu karena prasangkaan belaka aja. Dan disinilah sekarang saudara tahu bahwa Al-Quran ini bertentangan atau berseberangan dengan ayat surat Maryam ayat 33 itu tadi. Yang menyatakan bahwa kesejahteraan ketika lahir, mati. Nah itu kata mati. Lahir, mati, dan dibangkitkan kembali. Disinilah tidak apa namanya, tidak sejalan kalau ditafsirkan bahwa Isa itu dengan kuasa Allah diangkat langsung ke surga. Memang ada ayat 158-nya Isa itu diangkat kepada Allah. Kemudian ayat 159-nya tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya Isa sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat itu nanti Isa itu akan jadi saksi bagi mereka. Bukan Muhammad yang akan jadi saksi di hari kiamat. Bukan Muhammad bin Abdullah. Isa yang akan jadi saksi di hari kiamat. Nah dengan adanya keterangan penjelasan ini, yang cerdas berpikirlah bahwa yang akan turun itu Isa. Jangan keliru. Bukan Nabi Muhammad, bukan. Nggak ada ayatnya Muhammad akan turun lagi hari kiamat. Muhammad bin Abdullah apalagi tidak tertulis pun di Al-Quran tidak ada. Yang ada Muhammad saja. Jadi antara Muhammad bin Abdullah itu tidak ada. Aminah tidak ada tadi. Benar. Jadi kita jadi tahu nih bahwa Al-Quran ini tidak secara sistematis. Tidak sinkron satu dengan yang lainnya, bertolak belakang. Surat 3 ayat 54 yang berbunyi begini. Wa makarullah wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir itu membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya mereka itu. Dan Allah sekali-kali pembalas tipu daya. Nah ini Allah yang luar biasa. Memang benar. Ya contoh banyaklah yang makar untuk Indonesia, yang ingin merusak Indonesia, menghancurkan Indonesia. Sekarang dia sendiri yang hancur. Karena oleh Allah dibalikanlah rencana-rencana mereka. Mereka sudah mubahalah, berjanji. Tapi kalau itu mubahalahnya itu menimpa dirinya sendiri. Ya, saya contohkan itulah. Siapa itu yang nggak pulang-pulang dari Arab? Dia mau ngancurin Indonesia. Itu maksudnya. Bang Toyib, Pak. Bang Toyib itu yang nggak pulang-pulang. Saya nggak bilang Bang Toyib aja ya. Nah, Bang Toyib itu nggak pulang-pulang. Dia kan mau makar, mau menerapkan hukum kitab kuning itu. Mau menerapkan fikih di Indonesia. Kan tipu daya mereka itu mau mengatakan ini dari Allah padahal bukan. Sekarang dibuktikan oleh Allah. Dia sendiri yang sengsara. Ya, nah itu maksudnya.
Untuk Ali Imran ayat 54. Menurut pemahaman saya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma alamnahu sirra ma yambagillah in huwa illa dzikru wa Qur'anun mubin. Kami tidak mengajarkan kepadamu Muhammad syair, berhubung tidak pantas bagimu. Itu surat Yasin ayat 69. Kalau semua umat Islam mengerti ayat itu bahwa Allah tidak mengajarkan syair, tidak ada lagi kiroat dimusabakumkan. Pasti tidak ada lagi adzan berkumandang. Karena surat Yasin mengatakan itu tidak diajarkan oleh Allah. Karena tidak pantas. Di hadapan Allah tidak pantas. Bukan itu yang Allah butuhkan. Jadi syair itu bukan ajaran Allah sebenarnya. Ajaran Daud. Syair itu adanya di dalam Jabur. Itu pakai nada namanya. Pakai bayati, jiharkah, yang tinggi itu jiharkah namanya. Itu ahli-ahli nada. Nanang Kosim tuh bagiannya. Atau Muammar Z.A. Nah, kalau dia mau pantas karena hidupnya jualan suara seperti itu. Jadi harus dibagus-bagus benar itu. Sama lah dengan Roma Irama, Inul Daratista, ya kan? Sama harus sesuai nada, biar enak kedengarannya. Itu maksudnya nada itu. Jadi nada itu seperti Jawa Bil Jawa, bayati itu landai membaca yang seperti Subhanalladzi asra bihi lailam minal masjidil harami. Nah itu bisa, itu namanya bayati, landai gitu. Nah nggak penting itunya di hadapan Allah, yang penting Allah itu mengertinya. Ayat itu mengerti nggak? Kalau mengerti kemudian lakukan gitu. Karena Al-Quran ini sama dengan petunjuk, wahyu. Kalau cara membuat roti itu konsep, resep yang harus disiapkan. Nah kalau dibaca terus resepnya, jadi roti enggak? Kalau resep roti, pembuatan roti, kan tidak. Setelah ada resep, dibaca resepnya, mengerti, kemudian kita bertindak, siapkan. Di dalam resep itu mungkin ada tepung, ada telur, ada terigu, ada gula, ada coklat. Itu untuk bahan roti. Kalau ada mixer, kalau tidak disiapkan itu, bagaimana mau jadi roti? Dibaca terus. Demikian juga dengan Al-Quran. Dibaca terus, apalagi tidak mengerti, bagaimana hidup kita mau benar. Bagaimana hidup kita mau masuk surga. Itulah, ini saya contohkan seperti itulah. Ibarat seperti itu. Makanya wajar kalau saudara-saudara kita menanggapinya loncat-loncat, mencari ayat pembenaran supaya mencari ayat yang cocok, begitu. Karena saya juga dulu mengalami, saya terbukanya kepada Al-Quran ini setelah dibaptis. Jadi setelah menyatakan diri kepada Tuhan, bahwa saya berserah diri kepada Tuhan, setelah mengalami baptisan, baru hati saya terbuka. Jadi kalau tidak mengalami baptisan, tetap tertutup hati kita. Tapi kalau sudah mengalami baptisan, sudah mengalami doakan, itu saya apalagi sudah mengalami pencurahan Roh Kudus dari Paniko ya. Nah itu terbuka banget. Jadi aku nanti mengerti arahnya kemana itu ngerti. Orang sholat akan masuk neraka tuh, kecelakaan orang sholat tuh jadi mengerti banget itu. Kalau dulu nggak ngerti sholat itu, saya pikir ibadah yang bener aja kepada Allah. Ternyata sholat itu yang 5 waktu itu tujuannya ke Ka'bah. Kita melihat dari bacaannya aja. Usolli farodol duhri arba rokaati mustaqbilal Ka'bah. Ada alillahi ta'ala Allahu Akbar. Itu takbiratul ihram yang begini. Ini namanya takbiratul ihram. Langsung sidakap begini. Jadi itu bacaannya seperti itu. Begitu. Jadi saya juga maklumi lah kalau dulu atau sekarang banyak yang menentang, banyak yang susah, bebal gitu. Saya juga karena dulu mengalami seperti itu. Ya setelah saya nekat baptis saya dulu lah. Saya pengen tahu. Setelah baptis terbuka hati saya.
Jadi mungkin ini yang terakhir ya. Saya akan ditutup dengan pesan saya dalam live streaming ini. Oleh karena itu saya berpesan kepada para mu'alaf, Pak Yahya Waloni, Ihsan Mokoginta, terus Ustadz Kainama dan lain-lain yang vokal di medsos. Ini pesan saya. Saudara sudah mengenal Taurat dan Injil, mengenal kebenaran Yesus Kristus, kembali sebelum kalian hangus dibakar api neraka. Tidak ada ayatnya orang murtad akan celaka di akhirat. Tidak ada ayatnya orang murtad celaka di akhirat. Tetapi orang sholat ditentukan akan celaka sesuai kisah 107 Al-Maun ayat 4 dan kisah 19 Maryam ayat 71. Ih, ngeri.